Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya banyaknya gini, cek lemes ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Ya kita punya Yesus yang ajaib saudara ya. Dia bisa nolong saudara, pasti bisa menolong saya. Saya tidak bayangkan besok jam 7 malam Senin, tadi 2 kali ibadah, begitu banyak yang datang ya. Wah besok ini meledak lagi nanti. Saudara kebaktian jam 7 malam, kalau bisa datang jam 10 pagi ya di sini. Camping sekalian ya. Nah saudara-saudara di mana-mana Natal ya. Tiap Natal saya senang cerita ini ya. Setahun sekali tak keluar no ya. Saya bangga kemana-mana jadi orang Madura ya. Alkitab saya juga berbahasa Madura. Ya saya pikir cuma sedikit hamba Tuhan yang bisa ngomong Madura, baca sak nulisnya. Karena saya bisa semuanya ya. Jadi saudara memang saya akui orang Madura ini istimewa ya. Wah luar biasa ya. Khususnya kalau manggil nama seseorang ya. Langsung tahu oh ini orang Madura ya. Tapi orang Jawa dan suku lain, nah ini saya ceritakan lagi biar saudara tahu runtutannya. Ya selalu beda suku Jawa dan suku lain. Kalau orang manggil nama Johnny, ya orang Jawa pasti dari depan ke belakang ya. John, Johnny, nah ini orang Jawa dan suku lain. Ini orang Madura tidak bisa, mesti dari belakang ya. Ini Johnny, nah ini sudah budaya saudara ya. Jadi kalau orang Jawa manggil Roni, nah, itu orang Jawa dan suku lain. Kalau suku saya enggak ya, ini Roni ya. Makanya waktu di Pasir Putih situ Bondo, ya itu semua karyawannya Hotel Bayangkara, itu orang Madura. Sebulan sebelum turis dari Inggris datang di kursus bahasa Inggris, saulan saudara, masih setahun. 10 tahun saya bilang ya, tetap Madura berkibar saudara ya. Kenapa? Karena begitu turisnya datang, turisnya bingung ya. Begitu turisnya turun bis langsung disambut ya. Halo mister katanya ya. Please katanya. Wah ini saudara ya. Jadi saya Natalan tahun berapa saya lupa. Ya di daerah Madura yang hadir saya tanya gembalanya. Ini kok rame Pak? Iya sekitar 800 Pak. Wih, wake ya, iya Pak. Begitu tampil, waduh 40 orang sudah. Ono dirijennya lagi, saya kaget lagu apa ya. Kok aneh ya, karena waktu ngambil suara itu lagunya pakai kata lam. Loh kok ono lam iki apa tuh? Masa ono lagu lam ya, ternyata lagu Malam Kudus versi Madura saudara ya. Jadi 15 menit itu entek perutnya orang dikocak saudara ya. Lalu nyanyinya kayak gini ya. Malam Kudus. Nyi sunyi senyap. Tang berhenti. Bintang. Lap gemerlapan. Waduh. Entek jemaatnya 800. Loro wetenggap ya. Ya memang Natal membawa sukacita. Saya bilang enggak apa-apa. Ya karena kita berpesta sama Tuhan. Kelahiran Yesus ada kepastian keselamatan. Nah saudara hari ini saya ingin ya kita belajar lagi karena tema besar gereja kita berbuah di segala musim. Wah ini saudara jadi nanti kita harus mengeluarkan buah-buah di segala musim. Jadi tidak mengenal situasi dan kondisi. Mau saudara sakit sehat, mau bangkrut diberkati, rumah tangga baik tidak baik, tetap kita harus mengeluarkan buah. Banyak macamnya buah-buah. Saudara bulan ini gembala saudara Pak Aswin sudah mengeluarkan buah yang luar biasa. Ya gereja Betani sudah membeli tanah di Bromo untuk tempat retreat. Ya puji Tuhan. Lu tepuk tangan di sini. Ya ojo lali sampean nyumbang lo ya. Ya puji Tuhan ini buahnya lagi ya. Tak lama di barat daerah barat. Kita akan bangun nginden kedua. Ya puji Tuhan. Ya, lu tepuk tangan mana? Ya,
Ojo lali nyumbangnya mana ya. Ya puji Tuhan. Saudara-saudara, saya lihat ya gereja kita ini berbuah terus. Nah ini salah satunya dari banyaknya buah hari ini. Mari kita akan lihat lewat firman Tuhan. Saya percaya kita akan belajar untuk mengeluarkan buah yang satu ini. Ya saya cuma ngasih satu loh buah hari ini ya. Supaya saudara dan saya gampang ingat. Ya kalau lebih dari satu nanti bisa lupa. Saya dulu gitu. Mari dengar firman pulang sampai parkiran tok lali wis. Kok bisa ya? Itu saya dulu. Nyetater mobil tok gereng apa ya firmane mau dua ayate akeh. Pendeta lemu mau kakian nyocot itu apa ya lali. Begitu istri saya masuk mobil saya cuma tanya, "Lho, Ma firmane apa aku kok lali, Ma?" Bojoku mbek ngelirik. Kok kono ngaku ya lali kok. Lho, mateng kok. Ya makanya tak kasih satu. Oh nek jebak sini saya yakin ketoknya lebih parah ketoknya ya. Gue sampai pintu buri wis lali. Nah makanya tak kasih satu. Apa itu? Ayo kita baca. Matius 6 ayat 25 sampai 27. Hari ini kita belajar mengeluarkan satu buah ini. Ya, saya baca dulu Matius 6 ayat 25. Katanya Yesus ini ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Mari kita baca kalimat ini saja. Janganlah khawatir akan hidupmu. 2, 3. Lebih keras lagi 2, 3. Sekarang seperti saudara ngomong sama diri sendiri. Saya juga ngomong sama diri sendiri. Katamu gantiku. Janganlah khawatir akan hidupku. Ngomong dewek. Ya, ayo coba sing banter juga. Tidak apa-apa. 2, 3. Iya. Jadi buah yang ingin saya sampaikan pagi ini tentang jangan khawatir. Nah ini. Ya. Ya dibaca bareng 2, 3. Sekali lagi. Iya. Ini harus kita keluarkan buah ini. Ya, jadi jangan khawatir. Jangan ngikuti pembantu saya ya. Masa apa mbok hari ini? Don't transparan. Oh, mbok don't transparan. Jangan bening. Oh, modelmu. Ya, Inggris-Inggrisan. Nah ini jangan khawatir. Saudara hari ini siapa yang tidak pernah khawatir? Saya, oh sering. Kadang saya ini ya khawatir. Ada aja yang dikhawatir no ya. Mulai dari anak-anak sampai nanti kita meninggal. Itu khawatir gak putus-putus. Tapi nanti kita akan mendapatkan jawaban. Supaya kita tidak khawatir. Kan gitu ya. Pak Samuel pasti jujur. Oh ya enggak. Kadang saya bohong kok. Tapi begitu saya bohong, aduh Tuhan, ampuni Tuhan. Gak kata nenek wis berhenti. Iya gitu saudara. Jadi sadar. Saya dulu khotbah aja masih bohong. Khotbah lo bucu. Saya selalu ingat peristiwa ini. Karena apa? Sejak itu saya berhenti, gak bohong lagi. Untuk urusan itu. Jadi dulu kalau saya sampai bundaran satelit di barat. Mau ke Nginden itu masih sekitar 45 menit sampai 1 jam. Tapi kalau orang sini telepon, Pak sampai mana? Saya dengan enaknya bilang apa? Sampai di kebun binatang. Jadi bujuk saudara ya. Saya mau khotbah di Dharma Permai Selatan. Baru bayar tol Waru. Ditelepon mbek sing ngundang. Pak Samuel sampai mana? Patung Kuda HR Muhammad. Cedek ya aku tak metu wis. Mungkin 5 menit lagi nyampe. Dalam hati saya metu kon. Ya. Saya sudah bohong sebentar lagi. Bohong kedua. Nanti dia pasti tanya. Kok lama katanya sudah sampai Patung Kuda. Macet. Bujuk mana? Saya mari bayar tol itu. Ditelepon sampai mana Pak? Patung Kuda. Wah dicekel kuping kubik bojoku. Kau usah khotbah lu. Pendek to bojo anaknya. Kau usah wis. Ayo telepon balik. Ngomong saya sampai tol Waru. Loh izin aku nek nelpon balik. Gak apa-apa, yang penting mampet. Nah itu jadi ingat terus saya.
Langsung saya telepon balik. Cik, sorry yo, aku sih di tol waru. Cik. Pak Samuel itu. Pendeta pancet aja. Sekarang lo jemaatnya Betani Citraland. Pendeta ini jemaat ini. Nek ketemu saya lo piro kali sih ngomong. Pak, sampai patung kuda atau tol waru pak. Mateng kondiling terus. Tidak apa-apa. Tapi sejak itu mampet. Sekarang saudara tanya Pak Samuel di mana? Tak jawab 100% pasti benar. Loh ya memang pasti pernah bohong. Sama hari ini. Pak Samuel tidak pernah khawatir. Sering. Apa yang dikhawatir no Pak? Loh banyak. Saudara sing bujangan aja khawatir. Waduh aku iki iso payu apa enggak yo. So kawin ndak? Harus kawin. Duh kok gak meteng-meteng yo. Apa iso duwe anak ya? Harus punya anak. Aduh apa iso sekolah ya? Terus khawatir terus. Memang. Saudara ada yang tanya lagi, Pak Samuel sering bareng istrinya ya? Tidak pernah gegeran ya? Loh sopo ngomong? Ya sering, kadang ya engkel-engkelan. Ya pasti. Tapi punya penyelesaian kan gitu ya. Apalagi ini urusan anak. Loh pasti mesti kadang engkel-engkelan. Sing situ disayang bojoku, situ disayang aku. Apaan ada engkel-engkelan? Ya engkel-engkelan. Tapi kita punya penyelesaian. Kalau teman saya pendeta di mimbar ngomong selama saya kawin puluhan tahun saya tidak pernah gegeran. Engkel-engkelan tidak pernah be istri saya. Ya pasti bohong lah. Saya yakin itu bukan istrinya. Pasti pembantunya. Loh iya orang ngejak geger pecat saudara ya. Ya tidak bisa. Orang ditanya juga. Sering khawatir? Iya. Makanya hari ini Yesus ngajari. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Saya lanjutkan ayat ini sampai tuntas. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi saudara dalam diri kita ini ada tubuh, jiwa dan roh. Kalau saudara mau jelas bedanya waktu ibadah tadi perdana. Saudara hadir tidak terlambat. Saudara akan menikmati bagaimana yang namanya worship and praise. Jadi worship itu roh kita berhubungan dengan roh Allah. Saudara mulai menyembah. Lagu-lagunya pun nadanya pelan. Nanti waktu masuk ke namanya praise. Nah ini tandanya tepuk tangan nadanya lebih cepat. Saudara tubuh saudara, jiwa saudara mulai berhubungan sama Tuhan. Nah jiwa ini ada namanya perasaan hati saudara. Ada lagi pikiran. Nah dia itu di otak saudara. Ini jiwa. Jadi ini bisa diekspresikan. Jadi waktu saudara dekat sama Tuhan. Katanya Tuhan hanya dekat Allah saja aku tenang. Nanti saudara pun kelihatan dari tubuh saudara. Kalau saudara jiwa saudara terganggu. Saudara mulai sakit, bingung, wajah pun fisiknya berubah. Jadi saling keterkaitan. Nah di sini yang urusan khawatir. Roh ndak ikut-ikut. Tubuh sama jiwa kita yang berperan jiwa. Nah ini makanya ditulis janganlah khawatir akan hidupmu. Di hidup ini tentang jiwa. Karena yang tadi tubuh itu urusannya pakaian. Jadi saudara katanya jangan hari ini khawatir akan apa yang saudara dan saya makan atau minum. Nah makan dan minum ini bisa mengganggu perasaan pikiran saudara. Ya saudara-saudara sudah ditemukan. Tahu menyebabkan orang kena darah tinggi dan stroke. Jadi saudara nek makan tahu bisa darah tinggi dan stroke. Loh kok bisa Pak? Ya coba orang ulan pagi siang malam mangano tahu terus. Tahu terus, ngolak ngamuk. Tahu terus, gak ono maneh ta iki. Nah iki sing garai darah tinggi saudara ya. Jadi duduk tahu nih mangkele saudara ya. Nah saudara-saudara ini mengganggu perasaan kita ini. Nah hari ini katanya jangan khawatir. Padahal nih dipikir ya. Saya ngajar di Universitas Ciputra. Ditanya mahasiswa saya. Pak, sebetulnya kalau saya nanti kerja sampai usia 30. Kira-kira punya uang berapa ya Pak? Saya terus pensiun aja wis. Loh kamu kok umur 30 mau pensiun? Ya tolong hitung no Pak. Punya uang berapa? Saya pulang nanti ya ngajar lagi ya. Tak hitung no. Saya loh cuma ngitung. Pokok orang umur 30 punya uang 2 miliar. Sampai mati cukup wis. Sendirian loh.
Saya bilang, nanti kalau punya istri ya tambahin mana 2 miliar. Punya anak jadi 3, ya 6 miliar. Nah itu saya bilang, kamu depositon, wis makan bunganya tok udah habis wis. Wis hitungin dewek wis. Saya gitu, wis kamu bisa wis hidup nikmati. Jadi tidak usah khawatir gitu. Loh, nek pas sakit berat Pak. Loh, ya mbo mana nek iku. Terus noae kon takone pas omamu longsor entek 2 miliar tak omong ya. Ya ini normal saya bilang ya. Orang tetap biarpun diomongi ini yang paling sip, paling enak, tetap khawatir ini muncul. Padahal nek dipikir-pikir saja nih kita ini loh. Apa sih yang dikhawatir no? Saya loh kadang hamba Tuhan, iya. Oh Tuhan loh, saya tahu Tuhan melihara saya. Saya hampir tiap hari pasti ada orang ngejak makan. Ayolah Pak, mau sudah mau makan Pak. Sombong pendeta iki loh, mau urusan gak kelemangan sombong. Ya wes kadang mau, nanti belum lagi ya. Khotbah sampai di pabrik sandal, Sandilak, jemaat kita. Sandalnya nomor berapa Pak Samuel? Loh, enggak usah Cik. Wis akeh sandalku kok gorong entek. Wis lah gawe kenang-kenangan. Nomor piro? Ya wis nomor 42. Alah padha ae kon mau gak gelem saiki yo gelem. Ya mau, bawa pulang. Ya enak ya. Saya ini enak jadi pendeta ya. Saya khotbah di pabrik batik. Pak pilih. L ya, L. Buat apa saya sudah punya batik banyak. Wis lah buat kenang-kenangan. L. Iya, lo yo gelem pisan to. Gawa maneh. Di pabrik Wings Group mulai digawai karena khotbah di mie sedap. Mulai gawa mie sedap. Pabrik sepatu, nomor berapa sepatunya Pak? Ayo Pak. Begitu saya khotbah di Herosin, bedak digawai 178 botol sudah. Saya gini masuk kati atus bedak bendino sudah. Lupa ayo bagi-bagi. Saya gini enak yo Tuhan ini baik ya dicukupi kebutuhan saya. Begitu saya diundang khotbah di pabrik peti mati. Gorong ngomong aku pamit dhisik ngomong ya. Saya tidak mau loh nanti kenang-kenangannya ini ya. Oh iya sudah ya. Loh sebetulnya kan Tuhan pelihara kita. Apa yang perlu dikhawatir no katanya. Enggak ada mestinya. Makanya Yesus ngajari kita. Hari ini kalau saudara masih khawatir. Ayat 26 katanya. Kamu naik khawatir belajar oh ini loh. Ayo keluar. Suruh keluar rumah ayat 26. Katanya pandanglah burung-burung di langit. Suruh ngeliat burung di langit. Saudara naik khawatir keluar katanya. Lihat burung di langit. Ojo ndelok burungnya tonggo sing digantung. Sampai ndelok terus tonggone ndelok. Iki apa kok ndelokno terus. Begitu hilang saudara ditangkap polisi ya. Urusannya enggak dawa ya. Nah katanya suruh lihat itu loh. Burung-burung di langit ini enggak pernah nabur. Enggak pernah nuai. Enggak pernah bangun gudang. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung di udara? Saudara-saudara sebenarnya lingkungan ini kan ngajari kita ya. Ngajari kita banyak kebaikan. Saya pun banyak belajar dari lingkungan. Nah hari ini saudara dan saya banyak dapat pelajaran. Saudara bisa lihat air sumur. Air sumur ini kalau tidak diambil pasti busuk. Harus diambil, dikeluarkan, harus dibagi. Air sungai kalau tidak mengalir pasti busuk. Jadi juga hidup kita kalau tidak jadi berkat. Kita tidak akan pernah ngalami diberkati. Kan seperti itu. Ada jemaat datang sama saya. Pak, kenapa saya semakin cinta Tuhan? Semakin saya ini sungguh-sungguh baik Tuhan. Masalah tambah banyak Pak. Saya bilang terima kasih. Puji Tuhan, baik Tuhan. Loh kok bisa Pak? Berarti kamu hidup. Loh kok bisa? Lihatan bunga. Bunga ini kalau hidup saudara. Kalau hidup. Yang namanya lebah, tawon itu. Teko kabeh ngentup. Apa ini ngentup? Ngisep. Nyengat. Loh itu kalau bunga boleh ngomong ya. Tiap disengat atau sakit itu. Saudara punya masalah juga. Berarti rohani saudara hidup. Tidak apa-apa selama itu di jalur yang benar. Seperti bunga hidup biasa. Pasti banyak yang bikin gosip. Sing ngilokno saudara. Karena saudara hidup. Yang iri. Banyak. Biarkan aja. Berarti saudara hidup rohaninya. Tapi nek mati bunga plastik.
Ayo taruhin luar, seminggu masuk no, hitam semua. Siapa yang datang? Lalat. Cuma dikasih kotoran itu. Ceret. Ceret. Jemaat juga yang mati rohaninya. Pikirannya kotor terus. Dititip yang jelek-jelek terus. Gereja jelek, pendetanya jelek. Diagennya jelek, jelek terus. Jelek. Ini kan ngajarin kita. Gampang. Saudara-saudara, bagus-bagus bunga hidup itu lihatan. Pasti didatangi lebah. Di Batu terkenal Songgoriti sama di Punten. Ya Batu ke arah Selekta tengah-tengah. Itu bunganya bagus-bagus. Saya pernah nganter teman saya. Saya sudah bilang, tidak usah beli. Kamu hidup di Surabaya tidak bisa hidup bunga ini. Opo, rumahku lain pasti bisa. Tidak bisa. Beli banyak sak mobil. 2 bulan saya ke rumahnya. Ya apa? Bunga-bunga. Cuma jawab satu kata. Ya apa bunga-bunga? Gundul. Entek, tidak ada. Satu lagi anak Yud. Pak, apakah saya ini anak muda tidak boleh bergaul dengan dunia? Loh ya boleh. Loh ada ayatnya loh Pak. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lah gampang. Kasih contoh lagi lingkungan. Nah ini seperti Tuhan bilang, kamu lihat toh burung di udara. Ini loh tak gawai iwak. Loh. Iya. Saya bilang sama anak Yud ini, lihatan ikan ini ya. Ini ya ada di dalam ya. Di dalam laut ini hidup. Kalau ikan ini hidup tiap detik minumnya air asin. Air asin terus. Tapi waktu saudara pancing, saudara tangkap hidup-hidup loh. Begitu dipancing langsung goreng. Semua ibu-ibu bilang, seger manis ya, kok udah asin. Kenapa? Karena hidup. Hidup biarpun dia minum air asin. Karena hidup punya filter. Coba ikan ini mati. 4 jam kemudian mumbul, melambung. Pasti dagingnya sudah rusak. Tidak bisa dimakan. Sama hidup kita. Belajar. Nah hari ini katanya kalau khawatir, belajar. Lihat lagi apa? Burung-burung di udara. Saudara pernah lihat burung bawa cangkul? Tidak ada. Bawa celurit? Bangun gudang di Margorejo? Tidak ada, tapi dipelihara. Lu masa kita ini yang lebih katanya masih khawatir. Ditegesi ayat 27. Katanya Yesus ayat 27 apa? Siapakah di antara saudara hari ini yang karena khawatir bisa menambah 1 langkah aja umurnya? Berarti khawatir ini menyebabkan orang cepat mati. Saudara, ini bukan ancaman, tapi ini kenyataan. Jadi saudara hari ini harus bisa berbuah. Jangan khawatir. Jadi keluarkan ini. Kenapa orang dunia hari ini penuh khawatir. Mereka lihat kita. Apa sih bedanya anak Tuhan sama enggak? Kan gitu aja. Nah sekarang saudara dan saya harus mengetahui bahwa kita harus mengeluarkan buah. Jangan khawatir. Saya cuma ngasih 2 contoh dulu ya. Supaya saudara dan saya tahu. Ya puji Tuhan saya senang ya. Di eranya gembala saudara Pak Aswin ini. Karena saya baru 11 tahun. Nah nanti Januari masuk tahun ke-12 khotbah di sini. Ya dulu. Ya khotbahnya berkat. Sehingga gereja kita disebut punya teologi kemakmuran. Tapi sekarang era ini mulai jemaat dibuat berakar. Dibuat rohani. Nanti kalau akarnya kuat, batangnya kuat, otomatis dia akan berbuah. Saudara-saudara, nah ini sekaligus dari berbuah ini saya tunjukkan nanti. Supaya tidak khawatir, akarnya harus seperti ini. Saya tunjukkan dulu ada 2 contoh ya. Mestinya orang ini harusnya khawatir. Tapi enggak, saya heran. Mari kita baca dulu ya yang pertama. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 mulai. Katanya ada panglima Raja Aram.
Ya ini kerajaan Aram, musuhnya orang Israel. Panglimanya namanya Naaman. Dia seorang yang terpandang di hadapan rajanya. Dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu katanya seorang pahlawan tentara. Cuma sayang sakit apa? Kusta. Masih hebat terkenal. Tapi kalau kena sakit kusta ya. Nah saudara katanya ayat 2. Orang Aram ini pernah keluar bergerombolan. Terus bawa tertawan seorang anak gadis. Si kecil. Ya saya baca di beberapa tafsiran diperkirakan umur 14 sampai 15. Masih kecil. Dia dibawa katanya dan menjadi pelayan. Ya sama istrinya Naaman ini. Jadi melok istrinya. Pasti sehari-hari istrinya lihat kelakuannya pembantu ini. Masih kecil. Tapi pembantu ini bisa ngomong gini sama nyonyanya ayat 3. Waduh coba ya Bu. Kalau Tuhan bisa datang sama nabi yang di Samaria itu loh. Di Israel sana. Saudara katanya tentulah. Pasti. Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Ini ngomong. Dan saya tidak tahu banyak omongan-omongan. Pasti ngomong terus anak ini. Cerita semua. Sehingga katanya Naaman ini panglima ini bisa percaya sama anak kecil ini. Anak ini jadi saksi. Berbuah itu jadi saksi. Dia tidak ragu sedikit pun. Dia tidak gini. Waduh. Saya nek ngomong iya pas sembuh. Nek enggak nanti apa. Tidak. Dia pastikan. Katanya akhirnya Naaman menghadap kepada rajanya. Beginilah. Jadi banyak yang diomongkan. Dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka ayat 5 katanya baik. Ayo wis kamu pergi. Aku akan ngirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman. Jadi saudara gadis ini saya kecil. Tapi bisa dipercaya. Saya ingin hari ini ya kita memulai sesuatu. Memang tidak gampang. Tidak gampang. Kalau memulai sesuatu itu untuk kebaikan memang tidak gampang. Saya sudah umumkan berkali-kali di gereja saya. Tolong kalau dengar firman jangan main HP. Kecuali baca ayat. Tolong. Loh ya saya sih main HP. Tapi di sini tidak ada. Tidak ketok saya. Soalnya teko ado iki, gak ketok. Iya saya ada. Akhirnya saya bilang sama diaken saya. Ya apa ya caranya ya. Wis kita mulai dari sekolah minggu ya wis. Sama youth. Jadi sekarang sekolah minggu sama youth tak kasih kotak besar. Ada yang jaga satu. Jadi masuk taruh. Masuk taruh. Masuk taruh wis mau nyala mau apa pokok masuk semua wis jadi masuk tidak ada yang bawa HP. Nanti pulang yang jaga ini jagai baru diambil. Untuk memulai memang tidak gampang. Tapi pasti bisa. Nah ini juga nanti. Saya ingin kita juga harus memulai. Supaya jangan sampai kita khawatir. Saya sering cerita untuk memulai jujur memang tidak gampang. Kita tapi harus terus kampanyekan jujur ini. Harus jujur. Gereja harus menjadi tempat orang nyaman. Lah sekarang orang duduk nyembah Tuhan aja tasnya dibawa, digendong. Saya ngomong, Cik taruh bawah, enggak kok. Lu taruh bawah, apa enggak dulu hilang di bawah sekarang tak cekel aja. Lu di gereja. Jadi saudara kemarin saya terima lagi gambar banyak kantong persembahan dicuri. Pernah persembahan juga dicuri di mana? Di gereja. Lah ini kan gereja rasa tidak nyaman. Padahal gereja harus jadi tempat yang aman. Sekarang negara kita Indonesia mulai menuju kepada kejujuran. Sudah di tempat-tempat umum sekarang. Barang ketinggalan bisa kembali dan diumumkan. Ketinggalan dompet, ketinggalan tas. Saya gini, wih mulai jujur ya. Lah kalau gereja tidak mulai gimana? Saya senang sekali. Waktu datang berkunjung salah satu gereja buka depot kejujuran. Waduh ditunjuk kulkas 3. Kayak minimarket, kue, roti semua ada tulisannya harganya. Ini tidak ada yang jaga ini Pak Samuel katanya gembalane. Semua bayar sendiri. Wah hebat ya saya bilang. Ini baru luar biasa ini bisa dicontoh. 6 bulan kemudian saya datang, tutup. Duh, kok tutup? Dibuka pintu nih. Untung Pak kulkasnya telu gak digawa aja. Di dalam gereja. Lah terus apa cara mulainya? Sama hari ini kita mulai didik nanti. Nah ini loh,
gadis ini bisa dipercaya. Luar biasa. Ini tidak main-main loh, ini panglima. Yang harus datang juga ke tempat musuhnya. Tapi bisa dipercaya. Nanti saya tunjukkan. Jadi harus ada akarnya. Nanti kita harus memulai. Nah saudara-saudara, ini yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat ada seorang pemuda juga. Ya, kita baca Daniel 1 ayat 8. Dia berani menentang apa yang menjadi keputusannya raja. Daniel diperkirakan umur 15 sampai 17. Dibawa ke Babel. Katanya Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi saudara, Daniel ini masih muda, kemana aja bisa jaga kesucian. Jaga kekudusan. Duh, ini penting saudara. Ini dasar nanti. Mari kita lihat apa yang dilakukan Daniel. Daniel 6 ayat 11. Baru saya tunjukkan nanti akar batangnya. Katanya ayat yang ke-11. Demi didengar katanya oleh Daniel bahwa surat perintah telah dibuat. Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Apa Daniel khawatir? Apa Daniel jadi takut? Lari, melarikan diri? Enggak. Pergilah ia katanya ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, ia berdoa serta memuji Allahnya. Seperti apa? Yang biasa dilakukan. Jadi sudah mulai terbiasa. Nah hari ini saudara dan saya ingin kita harus punya dasar. Supaya nanti saudara dan saya tidak khawatir lagi. Jadi buahnya tidak khawatir, harus ada dasarnya ini. Kadang saya muncul khawatir. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Cicilan tanah gereja saya yang ke-24. Nah bulan ini terakhir sudah lunas. Terima kasih sama jemaat Betani Nginden. Terima kasih Pak Aswin. Lu tepuk tangan sih untuk Tuhan. Apa saya tidak pernah khawatir? Waduh. Wis kurang seminggu ya bendahara saya. Kurang 350 juta kok. Saya wis tak ngomong wis. Ya tak doa sih. Ya saya masuk kamar Tuhan ewang ngono tekon ndi 350 ini. Malam itu wis tak usah dibanguni sakti iso tangi-tangi dhewe. Ya. Aduh Tuhan tolong kondo ya. Nah, saudara-saudara khawatir. Tapi karena saya belajar, nah gimana caranya? Ayo kita bahas ini ya. Kita baca ayat yang paling disukai jemaat. Ini yang menjadi dasar kita hari ini. Supaya jangan khawatir. Ya Ulangan 6 ayat 1 sampai 7. Ini yang Alkitab ajarkan sama kita. Nah saya ingin nanti ini harus dipraktekkan. Inilah perintah katanya ayat 1. Yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Untuk dilakukan katanya ya. Untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan selalu berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Ya jadi nanti supaya bisa panjang umur. Tidak khawatir-khawatir. Ditambahi umurnya. Terus katanya ayat 3. Maka dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia. Supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu. Di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah kata hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Lihat ayat 7 ini kita bahas bareng. Haruslah engkau mengajarkannya. Jadi firman ini harus diajarkan apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Apabila engkau bangun. Jadi saudara dasarnya ada 2. Hari ini supaya nanti kita bisa berbuah tidak khawatir. Saya berharap baik pribadi khususnya keluarga pagi ini. Saya ingin saudara semua harus memperhatikan lebih penting hal-hal yang rohani daripada yang jasmani.
Jadi saudara, orang Yahudi, orang Israel atau orang Ibrani sama sebutannya. Tiap hari sampai hari ini ketemu di meja makan, jalan, tidur, bangun tidur, mau tidur ini ya. Semua yang dibicarakan firman Tuhan. Saudara nanti kalau ke Israel, nah ini Februari saya ke Israel lagi. Saudara akan lihat jalan itu anak-anak semua. Ya bawa itu Taurat sama Mazmur, Zabur. Sama apa itu yang dilenting-lenting itu. Sambil ngomong, kira-kira ya. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya. Nah beda be orang kita kan, melaku gawa HP, sampai jungkel nang got barang. Ya. Lah di sana enggak, sampai hari ini. Jadi saudara artinya apa? Saudara harus memulai memberikan dasar. Saya ingin kita punya keluarga yang pertama namanya keluarga fisik, keluarga jasmani. Yang kedua keluarga rohani. Saudara keluarga rohani, saudara tiap Senin bisa ikut FA, Family Altar. Namanya family. Jadi di situ ada keluarga rohani. Yang belum saya ingin. Saudara hari ini bisa datang tanya. Ya di tempat bagiannya FA itu. Saya wilayah ini siapa gembala FA-nya? Saudara ikuti. Senang. Ya nanti Januari gereja saya Malang akan buka lagi 40 FA. Saya bilang enggak bisa kalau enggak. Kenapa? Kalau cuma di gereja cuma say hello aja, halo. Tapi kita harus punya komunitas keluarga yang namanya keluarga rohani. Jadi harus saudara dan saya terlibat. Nah sekarang yang keluarga jasmani. Saudara yang sendirian maupun yang keluarga. Tidak bisa tidak. Saudara harus memulai untuk saudara bisa. Tadi sudah contohnya seperti gadis ini sama Daniel. Biasa sudah. Baca firman, doa. Dia tahu siapa nabinya. Dia tahu siapa Tuhannya. Jadi mulai kecil sudah diajar. Makanya saudara saya ingin hari ini saudara harus nyampaikan berulang-ulang. Bapak-bapak harus jadi imam. Harus mimpin istri anak-anaknya. Mau tidak mau. Kita memulai sekarang. Supaya apa? Kita bisa semua sekeluarga mengeluarkan buah. Jangan khawatir. Baca firman yang benar. Saudara baca koran aja tidak bisa diganggu. Baca firman harus lebih. Saya pun di rumah kalau sudah mulai baca firman saya bilang sama satu keluarga. Wes aja diganggu aku moco. Baca. Bisa konsentrasi enak. Ya saya senang cerita ini ya. Anak wong Madura ya. Suami istri Udin Mbak Siti ya. Lah malam turu HP ini istri lo cuma dicas gini loh. Lah kok tengah malam bunyi ya. Tit. Buanter. Bojone Udin tangi. HP apa iki nangeni wong kaget. Langsung dicabut kabel. Nyala ya, terus keluar tulisannya. Ngamuk nang istrine. Sapa mak kancamu iki? Ugal iki. Mosok nyeluk bojone wong beautiful iki. Sapa iki? Jare istrine, waduh mateng kon. Ngamuk bojoku. Sapa iki kancamu ayo? Kata istrine ngamek kacamata. Ndi? Begitu dibaca sekarang istri sing ngamuk. Mangkane nek maca nganggo kacamata. Long tulisan baterai full gini kok iso beautiful ya. Walah mau munitit iku tandane penuh baterai ini saudara ya. Nah ini wocon sing genah saudara ya. Nah saudara hari ini kita harus memulai. Bacaan, saya baca sampai selesai Alkitab. Saya baca lagi terus, selesai baca lagi. Kenapa? Suruh ulang. Saya percaya firman ini firman yang berkuasa. Sampai saudara mengetahui siapa Allah kita. Jadi gadis ini sebenarnya dia tahu siapa Allahnya. Daniel juga. Karena berulang diceritakan. Mulai yang diceritakan ya bagaimana orang Israel dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir. Bagaimana perbuatan Allah yang dahsyat. Bagaimana kemampuan Allah. Itu terus yang diceritakan. Jadi saudara juga harus punya dasar ini. Sampai tiap keluarga, tiap orang harus tahu. Bahwa kita punya Yesus Allah yang mampu. Kalau saudara sudah punya ini. Saudara nanti muncul khawatir. Begitu muncul. Kak, aku punya Allah yang mampu. Seperti itu. Jadi dasarnya ini. Makanya saya ingin saudara hari ini tiap keluarga ayo kita mulai. Tiap pribadi dimulai. Jadi nanti bangun tidur. Saudara jangan cuma berdoa secara akal budi. Banyak orang berdoa akal budi cuma gini. Terima kasih ya Tuhan. Sudah bangun hari ini tolong ono saya dalam nama Yesus. Amin. Ini akal budi. Kita harus mulai menyembah juga dalam roh. Jadi harus mulai nyembah. Haleluya.
Puji Tuhan. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus dapat karunia bahasa roh, berbahasa roh. Harus mulai. Nah ini harus dimulai. Sudah itu baca firman, harus, ini wajib. Mari kita mulai gerakan ini. Saya percaya kalau saudara terus lakukan ini dasar pertama. Karena berikutnya kita akan melakukan. Di perjanjian lama tidak diajarkan tentang iman. Hanya di perjanjian baru, iman itu artinya. Kita belum melihat sudah percaya, ada artinya. Kemudian timbulnya munculnya dari mana? Diajari semua di perjanjian baru. Dari mendengar firman. Kalau kita mendengar firman muncul iman, ditambahi lagi dengan nada agak keras. Iman tanpa perbuatan, mati. Di perjanjian lama kok tidak ada. Karena semua perjanjian lama pelaku. Artinya apa? Saudara hari ini harus bisa melakukan firman Tuhan. Jadi begitu saudara sesudah berulang-ulang kita terima pengajaran-pengajaran, kita mulai melakukannya. Ya kalau sudah kita tahu melakukan, nanti kita akan tahu, oh ini kita punya Allah, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kita sering menyebut juga dia Allah El Shaddai. Kan sering nyanyi kan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saudara, El Shaddai itu artinya seorang ibu yang menyusui. Bukan hanya kasih sayang yang diberikan waktu menyusui, tapi ada ASI air susu ibu yang tidak pernah habis. Katanya dokter kandungan, dari mana ya? Kok udah habis-habis ASI, sampai ada bank ASI, ditaruh di kulkas, dijual belikan karena ASI udah habis. Allah mengumpamakan dirinya seperti itu. Jadi ini ada ibu nyusui bayinya, satu anak, satu bayi, pasti dia akan ngomong, ayo minum sing akeh, biar cepat gede. Kembar 2 juga, ayo sing banyak, cepat besar. Kembar 7, ayo udah habis ASI. Ada di sini seorang ibu, kalau nyusui selalu ngomong apa? Ngomongnya gini, cuake-ake engko entek ASI ya mama, cuake-ake. Tidak mungkin. Jadi Allah yang memproduksi. Dia mengumpamakan dirinya seperti itu. Nah kita mulai. Ayo saudara, saya percaya nanti yang kita lakukan ini. Itu akan membuahkan, tidak usah khawatir. Saudara kita mulai. Nanti begitu khawatir muncul, enggak lah, saya sudah punya Allah dia Jehovah Jireh. Saya gitu kadang muncul, iya ya, aduh Tuhan. Tapi saya ingat, oh enggak, pasti Tuhan tolong. Yes. Pasti Tuhan tolong. Nah seperti itu. Jadi saudara kita sudah punya tahu cara sekarang. Ada Allah yang mampu, Allah yang bisa nolong. Jadi tidak usah khawatir. Saya senang cerita ini dulu dapat di Solo ya. Lama sudah tak cerita ya. Jadi ada pembantu rumah tangga di Jakarta, umur 31. Pertama dia khawatir. Ya apa caranya ya, aku ini saya oleh dapat jodoh ya. Waktu dia bertobat ke gereja, saudara-saudara, dia dengar firman, jangan khawatir. Dia percaya, oh aku pasti oleh jodoh. Tapi kadang muncul khawatir, lah aku gak pernah keluar di Jakarta membantu. Lah jodohku tekondi, maksud oleh cecok ya. Ya dia omah yake cecok saudara. Tapi Tuhan kan punya banyak cara nolong. Kita sering nyanyi, kau selalu punya cara untuk menolongku. Lah saya dengar kesaksiannya di Solo. Jadi saudara ini pembantu namanya Juminten, panggilannya Minten. Ya rupanya dari Jawa Timur. Pembantu di Jakarta. Begitu jadi anak Tuhan, saudara ada rombongan pendeta temannya, bosnya dari Belanda datang. 30 orang. Rupanya keliling Indonesia 3 bulan ya. Ke Bali, Solo, Jogja. Waktu malam pertama di rumah bosnya, waduh dilayani Mbak Juminten, Mbak Minten ya. Wah minum apa, kopi, teh, susu. Kuape wis dilayani, wis ngelencer 3 bulan mau pulang. Wah katanya salah satu pendeta ini, Minten ajaan, kayak kenang-kenangan. Hai ten melok ten, wah di foto ya, jepret, kuape bule, Minten tok bulak sudah. Wah, ya sampailah di Belanda. Terus ana jemaate nek kono, iki londo ting-ting iki Joko. Delok ae ngene, iki sapa sing bulak kok lain. Tanya mbek pendeta, ini siapa? Oh, ini stafnya sana ini yang melayani kita ini. Naksir aku. Tenan aja ngomong tol. Naksir cobaan. Boleh ndak saya nikahi? Waduh, pendeta ini nelpon bosnya Minten. Bu, iki ana jemaatku iki sing naksir Minten nih. Takono sik Minten mau. Ten ya apa gelem ten? Nggih terus pokoke Minten. Ten, kok dikonang londo? Enggak, gak apa-apa wis. Wah, singkat cerita Minten diekspor ke Belanda. Tuh kawin.
Saya lo ngerokno kesaksian ambek guyu sampai gini. Kok iso ya? Tadi tenan. Sekarang lo minten ganti nama ya. Bukan lagi minten, Hermince. Hermince van Baskom ya. Saya pulang itu gini. Iyalah apa aku wedi ya. Loh saudara, dengar kesaksian gini, dengar firman kan menguatkan kita. Ya ini diulang kita baca firman. Inilah yang membuat kita hari ini bisa tidak khawatir lagi. Jadi saudara hari ini mari kita mulai. Ayo kita nekat hari ini. Saya mau berdoa. Saya akan mulai baca firman. Saudara harus mulai lakukan. Kalau enggak bisa. Kita harus memulai yang sederhana dulu. Saya juga hamba Tuhan, saya memaksakan diri. Saudara. Kalau enggak habis kena baca WA ini waktunya. Karena kita punya komitmen sendiri, baru bisa. Jadi kita harus memulai. Saudara mau hari ini untuk baca firman, dengar firman, doa. Minggu pasti datang. Mau ikut FA? Duh kok gak ada amin nih, mulai kabeh. Mau ikut FA? Sungguhan? Duh FA kita lu banyak sak Surabaya. Mau ikut FA? Iya harus. Kemis doa malam. Nek gak hujan. Ya hujan gak hujan. Saudara datang kok. Nek pacaran gayane. Lautan api aku seberangi. Alah kena gerimis saya gak budal. Ayo kita mulai. Jadi saudara saya yakin mungkin firman ini sederhana. Tapi orang Yahudi setiap hari dia ulang-ulang. Semua dasar akar batang ini sudah kokoh. Saya ingin tiap keluarga mari kita ajari. Saya pun anak-anak saya ajari. Tiap ngomong saya kasih firman. Kenapa? Karena ini memang ajaran. Supaya kita bisa berbuah. Itu buah kita tetap tidak mengenal musim. Situasi kondisi tidak bisa mengganggu kita. Makanya hari ini ayo kita mulai. Siapa saya tanya yang tidak punya Alkitab boleh angkat tangan. Ada? Tidak apa-apa. Saya tidak beli no. Cuma takok. Ya tuku ya. Ayo kita mulai. Anak-anak saudara nanti pulang didik ya. Nek perlu tanyai, baca apa tadi? Ayo mulai kejadian 1, besok kejadian 2. Terus sudah. Loh kita harus mulai. Mari saudara, ini dasar. Dan saya yakin kita akan lihat buahnya. Kita nanti dilihat orang dunia. Ini gak pernah khawatir rasanya. Kita bisa bersaksi. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Mari